Hai teman-teman semua, jumpa lagi sama aku. Kali ini bakalan bikin bagaimana caranya kita membuat sebuah SSL ya, menambahkan sertifikat SSL ke sebuah domain kita yang ada di lokal. Nah, kali ini aku bakalan menggunakan mCatcher untuk membuat sertifikatnya di macOS. Jadi kita bakalan coba terlebih dahulu dari install awal untuk menggunakan mCatcher. Sini karena aku belum hidupkan virtual servernya, aku bakalan hidupkan terlebih dahulu biar domain ini bisa diakses ya teman-teman. Kemarin aku coba-coba untuk membuat sertifikat, ternyata nggak bisa. Sekarang kita bakalan coba hidupkan terlebih dahulu biar kita coba sama-sama membuat sertifikat SSL agar domain kita bisa diakses melalui HTTPS. Sebelumnya aku bakalan kasih tahu kalian kenapa kita harus install mCatcher dan SSL, biar kalian tahu kenapa domain itu nggak bisa diakses ketika kita berubah ke HTTPS. Ini udah on ya, dia udah refresh websitenya. Oke, di sini kita bakalan login menggunakan akun kita kemarin gitu. Sini akun kita kemarin ya. Saya nggak pernah dimatikan laptopnya biar kita bisa coba terus akunnya di Rentry ini. Tapi kalian kalau nyimpan data di Rentry harus di Wirescope. Kita login. Oke, setelah kita login, kita punya website kemarin ya. Kita punya website, kita masuk ke bagian website ini, kita punya website WordPress di facebook.test. Oke, kita klik con. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di bagian config ini nggak ada yang namanya virtual host 443 ya. Ini kita sengaja kemarin tambahin. Sebenarnya ini nggak ada sebenarnya. Ini nggak ada sebenarnya, nggak ada ya. Karena kita kemarin coba-coba nambahin manual ya. Ini sama, ini nggak ada yang namanya 443 di sini. Ada con. Nah, ini nggak ada yang 443, cuman ada 80. Itu sebabnya ketika kamu mengakses dari HTTPS, dia nggak ada jalur, jadi dia nggak bisa. Misalnya kita akses di sini ya. Ini kita klik biar, nah ini kan adalah blok WordPress kita. Tapi ketika kita masukkan ini pakai HTTPS, dia nggak bisa diakses. Nah, kenapa nggak bisa diakses? Karena dia meminta di port 443, bukan diminta port 80. Sementara di port 443 config-nya nggak ada, virtual host-nya nggak ada. Nih, virtual host di 443 itu nggak ada. Jadi kita perlu bikin terlebih dahulu SSL-nya biar port 443-nya kebuka, teman-teman. Nah, untuk bikinnya itu kita bakalan pakai yang namanya tadi ya, pakai mCatcher. Oke, kita bakalan bikin terlebih dahulu. Untuk itu kita masuk ke Finder terlebih dahulu. Saya bakalan buka Finder di sini. Namanya sertifikat. Lalu saya bakalan masuk ke sini. Jadi di sini saya udah buka folder download, saya bakalan open terminal, saya masuk ke bagian command plus spasi lalu buka terminal. Sini saya bakalan masuk ke folder download, cd download sertifikat. Nah, kita udah masuk ke sini ya, teman-teman. Pastikan kalian udah install brew-nya ya. Ini kita perkecil aja karena kita bakalan butuh nanti untuk melihat sertifikatnya. Coba kita install terlebih dahulu brew install mCatcher. Oke, kita install dulu brew install mCatcher. Nah, ini udah selesai, kita clear, kita bersihkan. Kemudian kalau kalian mau development pakai repok, kalian install ini, install NNS. Tapi karena saya pakai browser Chrome jadi nggak perlu ya, saya install. Nah, sekarang kita bikin mCatcher-nya. Di sini saya bikin untuk domain saya gitu. Ini domainnya, kita copy dulu domainnya di sini. Ini domainnya, lalu saya bikin di sini ya. Ini kita ganti dulu. Nih, mCatcher. Oke, facebook.test localhost 127 ya, mCatcher-nya kayak gini aja. Kayak gini aja ya. mCatcher
facebook.test begitu ya. Oke, di sini kan kita udah ada mcatcher, kita copy di sini, kita copy lalu kita paste di sini. Ingat ya, jalurnya tadi kita berada di folder sertifikat biar kalian bisa melihat di mana sertifikat aslinya dibuat. Nah, nanti kalian bakalan dapat dua file ya teman-teman, dua file. Kita install terlebih dahulu teman-teman, biar terinstall di sistem, nanti baru kita copy filenya untuk dimasukkan mcatcher install ya perintahnya. Oke, jangan dibuat jadi tag dulu, mcatcher install, jadi dia bakalan terinstall ke sistem gitu. Oke, sudah terinstall. Nah, baru setelah kita install ini kita rename jadi tag ya teman-teman. Ini kita ubah jadi tag gitu. Ini key-nya. Lalu ini sertifikatnya ya. Nah, kenapa dikompres? Kita rename jadi tag gitu. Nah, kalian double klik key-nya, kalian double klik ya. Ini dapat key. Kalian copy, lalu kalian masuk ke AA panel kalian. Masuk ke bagian SSL, di sini masukkan bagian key-nya, private key. Kemudian kalian buka kembali yang sertifikatnya gitu. Nih, kalian masukkan sertifikatnya di sini. Nah, di sini kan sudah kita masukkan ya. Semoga berhasil ya. Coba kita enable. Nah, sekarang sudah berhasil dimasukkan. Sekarang kita tes apakah bisa ini dipanggil dari SSL. Ini kan nggak bisa. Nah, udah bisa dipanggil dari SSL teman-teman. Sekarang coba kita lihat config-nya tadi. Di config ini bakalan ada jalur baru yang pakai SSL. Bentar ya, kita reload dulu. Reload. Terus kita cek di sini lalu kita bagian config. Nah, di sini udah ada. Nah, di bawahnya ya, di bawahnya ini udah ada jalur 443 yang mengarahkan ke foldernya. Jadi dia di routing ya, di routing ke folder dokumen kita. Ini udah pakai SSL ini. Bisa nggak AA panelnya ini kita tambahkan domain lagi biar kita nggak aksesnya dari sini? Bisa. Oke, kita belajar lagi ya untuk mengubah domainnya agar jadi lokal. Kita masuk ke bagian setting. Nah, sebelum kita masukkan domainnya, sebaiknya kita tambahkan terlebih dahulu domainnya di bagian sistem. Pertama kita klik command spasi di Mac OS kalian ya, di Windows sesuaikan aja. Masuk ke terminal. Ini terminal kita tadi ya. Lalu di sini saya bakalan edit config-nya ya. Sudo nano, saya edit config-nya. etc host. Nah, di sini saya bakalan masukkan terlebih dahulu alamat panel ya, supaya kita nggak kehilangan akses. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Nah, sini saya bakalan masukkan alamat baru tersebut. Akan saya kasih domain panelku.test. Sekarang saya ctrl atau Ctrl O, lalu saya simpan. Kemudian ctrl X untuk keluar. Sekarang kita ubah dulu domain panel ini global. Nah, di bagian sini ya teman-teman, di bagian atas ini panel domain, kita masukkan nama domain tadi yang udah kita buat ya, panelku tes. Coba kita simpen, nanti kita nggak bakalan bisa akses. Coba kita masukkan di sini, ubah namanya jadi panelku.test. Kita masuk, sudah bisa diakses. Nah, di sini kita butuh login lagi teman-teman.
Kita login lagi, terus kita ambil username-nya. Nanti kita bakalan install SSL juga untuk domain kita, agar domain panelnya bisa pakai SSL. Oke, sekarang kita install SSL kedua ya. Masuk ke terminal kita keluar ctrl-x. Nah, di sini kita masih berada di folder sertifikat ya teman-teman. Kita copy lagi perintah untuk membuat sertifikat SSL tadi. Di sini kita ubah jadi panelku.test. Ini kan panelku ya, bener kan, panelku.test ya. Sekarang kita salin. Sini kita salin, kita tempel di terminal. mkchar panelku.test. Sekarang kita install ya mkchar install. Nah, sudah diinstal kan. Sekarang kita keluar dari sini. Kita keluar dari sini. Ini terminalnya jaga dulu lah. Sini kita dapat panelku.test, kita ubah nama lagi jadi tag ya. Kita rename jadi tag gitu. Terus yang keduanya kita ubah jadi tag juga. Jadi tag. Nah, formatnya jadi tag biar bisa dibuka. Ini kita ubah panelku.test ini, kita klik 2 kali, lalu di sini kita salin. Ini adalah private key. Lalu kita masuk ke panel kita tadi, masuk ke bagian setting. Lalu di sini ada bagian panel SSL, klik modify. Ini kalian klik bagian private key-nya, kalian tandain semua, paste dengan yang baru. Kemudian kalian masuk lagi ke panelku.test tag. Ini adalah sertifikatnya, kalian copy semua lalu tempel di sini. Sekarang klik save. Nah, sekarang sudah SSL nih panel kita. Di sini bakalan hilang kalimatnya not secure. Ini dari SSL. Jadi intinya kalian udah paham lah ya cara pakai SSL-nya. Kenapa kita harus pakai SSL? Karena beberapa bagian dari website yang bakalan kita kelola itu bakalan menggunakan SSL. Kalau nggak bisa bentrok dia. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Besok kita bakalan cari tutorial baru lagi mengenai panel di lokal.